Roky Gerung hembuskan isu nama Puan kembali mencuat menggantikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Pengamat PDIP takut pemilih Jokowi pindah ke Prabowo. Isu 2024 jatah Prabowo jadi presiden. Adian Napitupulu tanya Jokowi, dukung Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bantah itu tidak benar. Elektabilitas Ganjar meningkat. Survei Polygraph, head-to-head Prabowo masih teratas. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita kali ini. Roky Gerung hembuskan isu nama Puan Maharani kembali mencuat menggantikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Roky menilai PDI Perjuangan telah salah mengambil sikap mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Bersama saya Vanessa, berikut informasi selengkapnya. Apa susahnya sih Ibu Mega lakukan revisi itu buat yang pantas memang adalah Puan. Dan Puan kan udah bertemu dengan AHY. Bagaimana misalnya kalau kita usulkan lebih baik politik itu diatur berdasarkan keseimbangan gender. Jadi PDIP kembali pada prinsip dasarnya, yaitu calonnya dari kalangan Soekarno, keluarga Soekarno, maka Puan lebih enak di situ. Lalu AHY jadi wakil presiden misalnya itu, atau sebaliknya tuh. Pokoknya saya mengusulkan kocok ulanglah PDIP. Masih lekat diingatan masyarakat Indonesia perseteruan dua kader PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dalam perebutan tahta petugas partai menjadi calon presiden usungan PDI Perjuangan. Sepanjang tahun 2022, Puan dan Ganjar terlibat adu narasi tentang siapa yang layak diusung sebagai capres partai berlambang banteng ini. Beragam pertunjukan pun menghiasi laman media sosial dan media mainstream akibat tindak tanduk perilaku keduanya. Paling melekat dalam ingatan publik adalah perilaku Puan Maharani yang acap membuat ia mendapat bully dari netizen. Mulai dari baliho bertuliskan "Kepak sayap kebinekaan" dengan latar foto Puan Maharani, hingga aksi bagi-bagi kaos dengan wajah cemberut mendapat sorotan publik. Belum lagi aksi menanam padi dengan cara tak biasa ala Puan dengan cara maju, mendapat bully keras dari publik di dunia maya. Bahkan tak sedikit yang mempertanyakan kapasitas Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Perseteruan keduanya berakhir sejak PDI Perjuangan akhirnya memilih Ganjar Pranowo sebagai petugas partai yang diusung sebagai capres. 21 April lalu di Istana Batu Tulis, Bogor. Kedua tokoh senior PDI Perjuangan ini pun kembali bergandengan tangan. Namun belakangan, nama Puan kembali mencuat dan digadang-gadang akan menggantikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Isu ini dihembuskan pengamat politik Roky Gerung. Roky menilai PDI Perjuangan telah salah mengambil sikap mengusung Ganjar sebagai capres. Faktanya, Roky menyebut hasil survei elektabilitas Ganjar yang stagnan bahkan cenderung menurun. Faktanya, Roky menyebut hasil survei elektabilitas Ganjar yang stagnan bahkan cenderung menurun. Persoalan kecenderungan arah dukungan Jokowi ke Prabowo ketimbang Ganjar juga turut disoroti Roky Gerung. Roky juga membaca arah migrasi barisan pendukung Jokowi lebih condong ke Prabowo daripada mendukung Ganjar Pranowo. Dalam video ini, Roky juga menganggap Puan Maharani sebagai sosok yang pas menggantikan posisi Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan. Di berita kedua ini kita masih membahas isu politik jelang Pilpres 2024 mendatang.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan PDIP takut pemilih Jokowi pindah ke Prabowo. Isu 2024 jatah Prabowo jadi presiden. Di satu sisi, Jokowi menunjukkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo karena sama-sama berasal dari PDI Perjuangan. Tapi di sisi lainnya, Jokowi juga menunjukkan gestur dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Inilah informasi selengkapnya. Belakangan, PDIP terus menghembuskan Jokowi dukung Ganjar. Namun berbanding terbalik dengan 9 hasil survei memenangkan Prabowo Subianto. Situasi ini membuat panik partai berlambang banteng. Bertanya-tanya kemana dukungan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 masih menjadi pertanyaan. Dari 3 bakal calon presiden yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024, Jokowi setidaknya dekat dengan bakal cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Di satu sisi, Jokowi menunjukkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo karena sama-sama berasal dari PDI Perjuangan. Tapi di sisi lainnya, Jokowi juga menunjukkan gestur dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lantas, siapa sebenarnya yang akan didukung Jokowi? Tidak mungkin kan Anies Baswedan. Jika Jokowi belum secara gamblang menentukan pilihannya, PDIP lebih dahulu mengklaim dan menegaskan bahwa Presiden hanya akan mendukung Ganjar Pranowo. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, pernyataan PDIP yang menegaskan Presiden Jokowi tidak mendukung Prabowo Subianto adalah upaya untuk memagari Jokowi dari capres-capres lain. Adi menduga PDIP tidak ingin pemilih Jokowi berpindah ke lain hati dan mendukung capres selain Ganjar Pranowo. Dalam pengamatannya, jika Jokowi bertemu dengan tokoh selain Ganjar, pasti selalu dikaitkan sebagai bentuk endorsement atau dukungan politik. Adi menilai, penegasan PDIP terkait dukungan Jokowi merupakan cara mereka supaya Jokowi tidak diseret-seret dalam mendukung calon lain di luar calon PDIP. Selain itu, PDIP juga ingin menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang berupaya untuk menggiring atau mengajak Jokowi untuk mendukung calon-calon selain Ganjar. Adi mengatakan PDIP tidak ingin ada isu liar terkait arah dukungan Jokowi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto membantah rumor bahwa Jokowi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Ia menyatakan hal itu ketika ditanya awak media di sela rapat kerja daerah DPD PDIP Sumatera Barat Selasa 4 Juli 2023. Jokowi memilih Pak Prabowo. Jadi itu saya luruskan, itu tidak benar. Hasto mengingatkan bahwa Jokowi adalah kader PDIP yang tak mungkin memilih Prabowo yang bukan kader PDIP. Hasto menyatakan tindakan Presiden Jokowi menyangkut nama-nama baca pres harus dilihat sebagai upaya memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif jelang pergantian kepemimpinan nasional. Hasto juga mengingatkan PDIP melalui Rakernas 3 lalu menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, baik kebijakan, legasi maupun program akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo. Hasto memastikan Jokowi sebagai seorang kader PDIP tetap sejalan dengan kebijakan partai. Di informasi berikutnya, Adiana Pitupulu tanya Jokowi dukung Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bantah itu tidak benar. Dilansir cnbcindonesia.com, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, Pak Jokowi memilih Pak Prabowo, jadi itu saya luruskan, itu tidak benar. Namun diketahui, relawan Projo Budi Arya Setiadi memberikan sinyal Presiden Joko Widodo beri dukungan ke Prabowo di pemilihan presiden mendatang. Berikut informasinya.
PDI Perjuangan atau PDIP menyatakan tidak benar jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan kader PDIP memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden pilihannya untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela Rakerda DPD PDIP Sumbar di Kota Padang, Selasa 4 Juli 2023. Jokowi memilih Pak Prabowo, jadi itu saya luruskan, itu tidak benar. Hasto menyatakan bahwa tindakan Jokowi menyangkut nama-nama bakal capres harus dilihat sebagai upaya beliau memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif jelang pergantian kepemimpinan nasional. Pak Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai presiden memastikan agar proses pergantian kepemimpinan ke depan berjalan dengan baik. Hasto juga mengingatkan PDI Perjuangan melalui Rakernas 3 lalu menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi, baik kebijakan, legasi maupun program akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo. Karena dalam konteks menjaga situasi nasional yang kondusif itu, PDIP mendukung langkah presiden yang bersikap baik kepada para bakal capres yang ada. Hasto memastikan bahwa Jokowi sebagai seorang kader PDIP tentu sejalan dengan kebijakan partai. Terbukti bahwa dalam Rakernas 3 PDIP lalu, Jokowi memberikan arahan-arahan bagaimana pemenangan Ganjar sebagai capres harus dilakukan. Kita dukung sikap dari Presiden Jokowi, tetapi tentu saja beliau sebagai bagian dari keluarga besar dari PDI Perjuangan yang sudah memberikan arahan-arahan khusus tentang pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan Pak Ganjar dalam Rakernas 3 yang lalu. Tugas kami menjabarkan arahan-arahan dari Presiden Jokowi tersebut yang sangat baik, yang sangat konstruktif bagi kemenangan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo ini. Kapasitas Pak Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu mengaku penasaran dengan sosok calon presiden atau capres yang didukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di 2024. Saking penasarannya, Adian bahkan bertanya langsung hal itu ke Jokowi. Adian menanyakan hal itu saat mendampingi Jokowi berkunjung ke pasar di Parung, Bogor beberapa hari lalu. Adian mengatakan ada satu pertanyaan yang ditanyakannya ke Jokowi. Satu pertanyaan yang ditanyakan Adian ke Jokowi adalah perihal calon presiden atau capres. Anggota DPR RI itu mengaku menanyakan langsung siapa capres yang didukung Jokowi di Pilpres 2024. Lantas apa jawaban Jokowi ke Adian? Bapak kemana? Dukungannya? Ganjar. Jawab dia begitu. Ganjar nih Pak ya? Ganjar. Terus ya udah kita jalan lagi. Habis itu gue balik lagi tanya, balik buka ya Mbak tanya, ini Ganjar benar apa presidennya? Iya. Terus dia ketawa. Terus kalau gitu salaman. Terpisah, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aristiadi memberikan sinyal bahwa Presiden Jokowi dipastikan mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Ini terungkap saat Tempo.com mengundang Budi Aristiadi di podcast Bocor Alus. Wakil Menteri Desa PDTT didapuk sebagai sumber dalam podcast itu. Sementara tuan rumah dipimpin Stefanus Pramono, Raimunus Rikang, dan Hussein Arbi. Dalam pembahasan yang bertajuk Setengah Hati Jokowi Mendukung Ganjar, terungkap bahwa Jokowi lebih mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Meskipun disebutkan beberapa alasan untuk kepentingan bangsa dan negara, diperlukan pemimpin yang berani dan bernyali, yang siap melanjutkan program strategis nasional era Jokowi. Budi ditanya redaktur senior Tempo Stefanus Pramono terkait sikap Jokowi lebih mendukung Prabowo.
Dia menyebutkan indikasinya hasil musyawarah rakyat atau musra relawan pendukung Jokowi. Figur Prabowo Subianto di urutan pertama. Selain itu, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi sering bertemu dengan Prabowo. Berapa persentase dukungan Jokowi ke Prabowo? Tanya Pramono ke Budi Aristiadi. Berapa persentasenya kira-kira berapa antara Ganjar dan Harus Prabowo? pakai persentase ya? Harus dong. Prabowo 60 dulu. 40 lah. 60 Prabowo siapa? 60 siapa? 20 Prabowo. 60 Prabowo. Sementara pengamat politik Rocky Gerung menganalisa penyebab Jokowi memilih mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo. Soal kabar Jokowi dan keluarga mendukung penuh Prabowo Subianto di Pilpres 2024, ini terkait pertemuan Prabowo dengan Gibran dan para relawan Jokowi yang juga beri dukungan kepada sang Menteri Pertahanan. Menurut Rocky, Jokowi mengerahkan para relawannya bukan sekedar untuk memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga pasca lengser. Menurut Rocky, dukungan ke Prabowo adalah akibat hubungan yang tak baik dengan sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ini bukan sekedar kalkulasi politik Pak Jokowi tentang masa depan dia, siapa yang bisa menjamin. Kan ini soal yang lebih personal sebetulnya. Dalam hal ini, menurut Rocky, Jokowi merasa dipermalukan beberapa kali oleh Megawati yang mana menurutnya membekas di publik. Raja yang terluka, raja yang terhina, raja yang dipermalukan. Semua itu membekas pada publik bahwa Jokowi memang direndahkan oleh Megawati itu. Dan itu masuk dalam percakapan makan malam keluarga Jokowi kan. Menurut Rocky, meski tak secara terang-terangan, pertarungan antara Jokowi dan Megawati pada dasarnya sedang berlangsung. Dalam posisi ini, Jokowi lewat putra-putranya mengirim sinyal untuk beri dukungan penuh ke Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Kan kita bisa bayangkan satu keluarga Jawa yang selalu hati-hati, berupaya untuk menyimpan amarah, akhirnya nggak bisa dibendung karena terasa bahwa publik pun menginginkan menonton duel akhir antara Mega dan Jokowi kan. Jadi ini partai tunda yang akhirnya mesti dilanjutkan. Nah itu yang menandakan mengapa keluarga Jokowi itu dua putranya terutama itu langsung aja kasih sinyal bahwa iya yang dipercaya cuma Prabowo. Namun tidak menutup kemungkinan Jokowi enggan mendukung Ganjar karena ada beberapa alasan. Antara lain, untuk menentukan pendamping atau cawapres dan portofolio kabinet ditentukan oleh Megawati. Nah, yang gue dengar juga Ganjar dimintai portofolio, bener gak tuh? Bener ya? Tapi kagak berani katanya. masih nunggu Masih bosnya nunggu. ya. Selain itu, rekam jejak digital Ganjar Pranowo dianggap memiliki cacat secara moral, sikap, dan tindakannya. Misalnya pengakuan suka menonton video porno, membagikan uang kepada warga Jateng saat lari pagi atau sore, mengaku sebagai YouTuber, mengakui gagal dalam menangani isu kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Apakah itu menjadi pertimbangan Jokowi? Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Ya saya gagal. Saya gagal. Ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Saya suka kok. Video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah jogging sambil memberi salam tempel ke warga. Kader Partai Demokrat Ardi Wirda Mulia menyoroti sikap orang nomor 1 Jawa Tengah tersebut dalam menyapa warganya. Nyapanya pakai duit. Gampang saja Pak. Setiap ada perayaan hari besar agama saya hadir. Ternyata pemimpin hadir dalam perayaan itu sesuatu. Ternyata. Maka followernya akan banyak. Bahkan ketika kemudian melalui medsos saya, ini hal kecil aja. Orang ibadah, satu musola, satu kapel. Sehingga potretnya dari luar dan dua-duanya lagi beribadah.
Itu hanya saya posting aja. Itu ternyata luar biasa. Dan itu ternyata viral Bapak Ibu. Sederhana kan? Tapi kalau Bapak Ibu follow IG saya, mungkin Bapak Ibu adalah subscriber YouTube saya. Sorry ya Bapak Ibu, saya YouTuber. Di berita penutup minggu ini, elektabilitas Ganjar meningkat. Survei Polygraph head-to-head Prabowo masih teratas. Terdapat setidaknya 2 lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei terbarunya, yakni Lembaga Survei Jakarta (LSJ) dan Polygraph. Hasil survei LSJ, mayoritas emak-emak dukung Prabowo. Mau tahu data survei selanjutnya? Berikut informasi selengkapnya. Lembaga survei elektabilitas bursa calon presiden pada Pilpres 2024 kembali mengeluarkan hasil surveinya. Survei dilakukan dengan berbagai simulasi dan responden. Hasilnya, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih menjadi 3 kandidat yang paling digemari masyarakat berdasarkan hasil survei. Terdapat setidaknya 2 lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei terbarunya, yakni Lembaga Survei Jakarta atau LSJ dan Polygraph. 1. Hasil survei LSJ, mayoritas emak-emak dukung Prabowo. LSJ merilis survei mengenai pilihan kelompok ibu-ibu atau emak-emak terhadap bakal calon presiden. Hasilnya, Prabowo Subianto yang paling banyak dipilih responden emak-emak daripada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei digelar pada 20-29 Juni 2023 di 34 provinsi Indonesia. LSJ melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak atau systematic random sampling. LSJ melakukan analisis tabulasi silang antara variabel pekerjaan responden dengan variabel capres yang dipilih. Sebetulnya baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan memang sudah mempunyai wadah relawan emak-emak masing-masing. Hanya saja nama Prabowo Subianto yang paling banyak dipilih. 2. Hasil survei Polygraph, Ganjar unggul di 10 nama. Dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Ganjar memang masih teratas diikuti Prabowo dan Anies. Namun dalam head-to-head Prabowo versus Ganjar, Prabowo mampu unggul dari Ganjar yakni 42,40% dan 34,88%. Meskipun Prabowo unggul dari Ganjar, tapi jaraknya mengecil dari 11,9% di bulan Mei menjadi 7,5% di akhir Juni. Peningkatan elektabilitas Ganjar akibat efek bulan Bung Karno di Juni lalu. Sementara Prabowo, meskipun elektabilitasnya juga meningkat, namun tidak sebesar Ganjar. Di sisi lain, elektabilitas Anies Baswedan cenderung turun di semua simulasi. Ada sejumlah faktor, salah satunya disebabkan masih kuatnya nuansa ketidakpastian pencalonan Anies akibat manuver PDIP yang berupaya menggoda Partai Demokrat dan PKS.
Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegrimedia.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.